Halo, perkenalkan nama saya Dewi Sartika Simorangkir. Pada mata kuliah digital marketing kali ini, saya akan melakukan perbandingan dua brand. Yang kesempatan kali ini, ruang lingkup yang saya pilih adalah terkait sepatu lari, sehingga brand yang akan dibandingkan adalah Asics dan Hoka. Kita perkenalan brand sedikit. Asics didirikan di Jepang pada tahun 1949 dengan fokus utamanya adalah sepatu lari dengan teknologi stabilitas dan perlindungan untuk kaki. Sedangkan Hoka didirikan di 2009 di Prancis dengan fokus utamanya adalah sepatu lari dengan bantalan yang tebal dan ringan untuk kenyamanan yang maksimal. Analisis yang pertama adalah terkait strategi digital marketing. Untuk Asics menggunakan pendekatan yang berbasis sains dan penelitian biomekanik dalam strategi digital mereka. Nah, Asics sendiri menekankan inovasi teknologi dalam produk mereka yang memberikan perlindungan serta kenyamanan maksimal kepada pelari. Sedangkan Hoka memiliki strategi pemasaran digital yang lebih berfokus pada pengalaman dan komunitas. Hoka menonjol dalam penggunaan media sosial dan pemasaran berbasis testimoni pengguna. Nah, Asics sendiri dalam strategi digitalnya mencakup beberapa elemen utama, yaitu adanya aplikasi Asics Runkeeper, yaitu Asics memiliki aplikasi pelacakan lari yang memungkinkan pengguna mencatat performa mereka, mengikuti tantangan, dan terhubung dengan komunitas pelari yang ada di aplikasi tersebut. Yang kedua, elemen utama yang selanjutnya adalah kemitraan dengan atlet. Asics sering bekerja sama dengan para atlet profesional untuk membangun kredibilitas merek mereka. Yang ketiga, pemasaran melalui data. Asics juga menggunakan big data untuk menganalisis pola lari dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan personalisasi pelanggan. Untuk Hoka, elemen utama dalam digital marketing Hoka adalah adanya kampanye Fly Human Fly. Nah, kampanye ini berfokus pada inovasi dan kenyamanan, menampilkan bagaimana sepatu Hoka memungkinkan pelari merasakan pengalaman lari yang lebih ringan dan cepat. Yang kedua, Hoka menggunakan influencer marketing. Dan yang ketiga, teknologi digital dalam pemilihan sepatu. Nah, Hoka menggunakan platform digital untuk memberikan saran tentang jenis sepatu yang cocok berdasarkan gaya lari dan kebutuhan pengguna. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Yang pertama Asics, kelebihannya adalah Asics memiliki teknologi stabilitas yang tinggi, daya tahan yang tinggi, sehingga menjadi populer di kalangan pelari maraton dan atlet profesional. Lalu adanya teknologi gel cushioning memberikan kenyamanan ekstra untuk pengguna. Dan yang keempat adalah memiliki berbagai model untuk berbagai jenis pelari, dari pemula hingga profesional. Namun kekurangannya adalah beberapa model terasa lebih berat dan desainnya mungkin lebih konservatif. Untuk Hoka, kelebihannya adalah bantalan midsole yang tebal memberikan kenyamanan maksimal. Yang kedua, bobot yang lebih ringan dibandingkan Asics. Dan yang ketiga, desainnya lebih menarik dan modern dan memiliki pilihan warna yang beragam. Dan kelebihan yang terakhir, banyak model yang menggunakan teknologi meta rocker yang membantu menciptakan transisi langkah yang lebih mulus pada saat berlari. Namun kekurangan Hoka adalah ternyata tidak semua pelari menyukai sole atau midsole yang tebal. Dan yang kedua, kekurangannya adalah harganya yang cenderung lebih mahal dibandingkan Asics. Untuk analisis yang ketiga adalah tentang persaingan, target market, dan penjualan. Untuk persaingan, Asics dan Hoka bersaing di pasar sepatu lari, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Asics memiliki basis pelanggan yang sudah lama, dengan reputasi yang kuat dalam stabilitas dan daya tahan. Sementara Hoka merupakan pemain baru dalam sepatu lari, namun berkembang sangat pesat, berfokus dan berinovasi pada bantalan dan pengalaman pengguna. Untuk target market, Asics menargetkan pelari yang mencari stabilitas dan daya tahan, sedangkan Hoka lebih menarik bagi pelari yang mencari kenyamanan maksimal.
Di sisi penjualan, secara global mungkin ASICS masih memiliki angka penjualan yang lebih besar dibandingkan Hoka, terutama karena sejarah panjang mereka dan kehadiran di lebih banyak pasar. Namun, Hoka mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan popularitas yang meningkat di komunitas pelari ultra dan rekreasional. Yang keempat adalah penggunaan teknologi digital dalam pemasaran produk. Untuk ASICS, ASICS mengandalkan beberapa teknologi digital seperti adanya aplikasi ASICS Runkeeper, kemudian adanya ASICS Food ID di mana sistem yang membantu pengguna menemukan sepatu yang paling sesuai dengan bentuk kaki mereka. Dan yang ketiga adanya pelatihan virtual seperti kelas online dan sesi pelatihan yang berbasis AI. Untuk Hoka lebih fokus pada pemasaran berbasis komunitas dan pengalaman pengguna yang menggunakan kampanye interaktif di media sosial, kolaborasi dengan aplikasi seperti Strava, lalu yang ketiga adalah adanya teknologi augmented reality atau AR yang memungkinkan pelanggan mencoba sepatu secara virtual sebelum membeli. Yang terakhir adalah kritik atau pendapat terhadap dua brand ini. Untuk ASICS, ASICS memang dikenal dengan teknologinya yang solid dan berdaya tahan tinggi, namun beberapa pelanggan menganggap desainnya kurang menarik dan bobotnya lebih berat jika dibandingkan pesaingnya seperti Hoka. Untuk Hoka mendapat pujian atas kenyamanannya yang luar biasa dan desain yang inovatif. Tetapi kritik utama datang dari pelari yang merasa bahwa bantalan tebalnya mengurangi responsivitas dan kestabilan saat berlari. Nah, jadi atas kesimpulannya, ASICS lebih cocok untuk pelari yang menginginkan stabilitas, perlindungan, dan daya tahan tinggi. Sedangkan Hoka lebih ideal bagi pelari yang menginginkan kenyamanan maksimal. Ya, sekian perbandingan dua brand yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.